Iya anak-anak semua, Pagi Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan, kemudahan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, sebelum Bapak mulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Doa selesai. Baik, Ananda sekalian, sebelum Bapak masuk ke dalam proses pembelajaran, Bapak akan mengambil absen Ananda sekalian terlebih dahulu. Mohon ketika Bapak sebutkan nama, tolong angkat tangan atau bersuara. Filadika. Belakang aja lah, nggak belakang aja lah. Ngomongnya nggak pakai masker, agak belakang aja. Pokoknya di tengah. Nah. Filadika. Diana. Tidak. Ega. Hadir Pak. Ai. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya Ananda? Baiklah, Bapak akan masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai norma dan keadilan. Yang pertama adalah pengertian norma. Bisa Ananda Diana bacakan apa itu norma? Bisa Pak. Pengertian norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi norma adalah ketentuan yang ada di dalam masyarakat yang mengatur baik dan buruknya masyarakat tersebut. Jadi norma ini hanya berlaku di wilayah dan daerah tertentu saja. Jadi norma yang ada di daerah, contohnya Minangkabau, tidak bisa diterapkan di daerah Jakarta atau daerah lainnya, dikarenakan perbedaan kebudayaan dan kebiasaan masing-masing. Contohnya adalah di Minangkabau, setiap wanita gadis di atas jam 9 malam tidak diperbolehkan untuk keluar malam. Sedangkan di kota Jakarta atau kota metropolitan, wanita di atas jam 9 malam itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis norma. Yang pertama adalah norma susila. Norma susila ini adalah ketentuan yang mengatur kesusilaan seseorang. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini adalah norma yang berlaku di masyarakat tertentu. Sanksi dari norma kesopanan ini adalah berupa pengucilan dari masyarakat atau kelompok tertentu. Yang ketiga adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pejabat atau orang-orang yang berwenang dalam bidangnya yang bersifat memaksa yang ditujukan untuk agar manusia semuanya mentaati peraturan tersebut. Di sini mohon maaf Bapak setelah menuliskan yang satunya adalah norma agama. Norma agama itu adalah ketentuan yang berasal dari ketuhanan yang Maha Esa atau Maha Esa yang berisi perintah atau larangan-larangan. Sampai di sini mengenai jenis-jenis norma ini, apakah ada pertanyaan dari Ananda sekalian? Sebelum Bapak masuk ke topik selanjutnya. Tidak. Ya, jangan lupa di videonya dibuat ya. Iya Pak. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Bisa Bapak minta tolong Ega tolong dibacakan tentang norma kesusilaan ini. Norma kesusilaan. Bila seorang melanggar norma, kaidah kesusilaan, maka dia akan dicap sebagai orang yang asusila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Terima kasih. Selanjutnya adalah norma kesopanan. Tolong dibacakan Diana. Norma kesopanan
kesopanan, yaitu bila seseorang melanggar norma kesopanan, maka dia akan dikenai sanksi berupa pengucilan atau pengusiran dari masyarakat tersebut. Nah, jadi anak-anak, norma kesopanan ini adalah norma yang berlaku di masyarakat. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti balap liar yang mengganggu orang, mabuk-mabukan, itu termasuk jenis norma kesopanan yang mengganggu keutamaan masyarakat. Yang ketiga adalah norma agama. Tolong Bila bacakan norma agama. Norma agama adalah bila seseorang melanggar norma atau kaidah agama, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Terima kasih. Jadi norma agama ini adalah ketentuan dari Tuhan yang bersumber dari Tuhan atau kitab-kitab dan contoh dari pelanggaran norma agama ini adalah seperti menodai agama dan tidak menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, misalnya sholat 5 waktu, mengingkari kewajiban tersebut. Yang keempat adalah norma hukum. Tolong bacakan tidak. Norma hukum adalah bila seseorang melanggar norma atau kaidah hukum, maka dia akan mendapatkan sanksi yang tegas dari peraturan hukum. Norma hukum ini adalah yang berasal dari yang dibuat oleh pihak yang berwenang ya. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan yang diharuskan kita untuk mentaatinya, jangan sampai melanggarnya. Apa contohnya? Contohnya seperti pelanggaran lalu lintas yang ada di jalanan, ditilang polisi karena tidak melanggar aturan lalu lintas, seperti itu. Kelima adalah Bapak menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang taat akan aturan dan norma. Bapak harap Ananda sekalian ada di kriteria 3 yang Bapak sebutkan ini. Yang pertama adalah mengetahui dan paham tentang aturan yang ada. Yang kedua, mengetahui isi dari aturan tersebut. Yang ketiga adalah bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan tersebut. Sekarang Bapak tanya, apakah dari ketiga ciri ini ada pada Ananda sekalian? Apakah Ananda orang yang taat akan aturan atau norma atau tidak? Ada semua, Pak. Ada. Nah, baik. Bagus. Ini adalah fungsi norma ya. Yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua adalah sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Yang keempat adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Baik, Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke dalam topik yang baru, yang mana kita akan membahas mengenai keadilan. Jadi keadilan ini berasal dari bahasa Arab yang berarti adil. Adil itu adalah tengah. Jadi kita dapat mengartikan keadilan adalah suatu hal yang tidak memihak ke siapa saja atau tidak berat sebelah. Ini adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama adalah Aristoteles mengartikan keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Yang ketiga adalah menurut KBBI, kata adil berasal dari kata adil. Adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Jadi dapat kita simpulkan keadilan itu adalah keputusan yang tidak berat sebelah atau memihak, seperti itu. Sebentar. Kembali ke Anda kan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dah? Ya, atau ada yang belum mengerti. Nah, bisa Anda melakukan tes kecil di sini. Tes kecilnya sebelum Bapak masuk ke materi yang baru, ya, Bapak akan ditanya, atau bisa juga ambil secari kertas, jawab pertanyaan Bapak. Tanyanya
Yang sederhana saja. Ya. Coba kamu tulis apa itu norma hukum. 5 menit. Nah, kayak gitu. Nggak bisa masuk langsung tiba-tiba masuk gitu. Ya, ini harus Anda perhatikan jeda ini. Dari satu sub pelajaran topik ke topik lain. Itu harus ada yang seperti itu. Ya. Ingat betul itu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui, memahami dan berlatih, enak mengajar itu. Nggak lama ini, nggak lama. Waktu 40 menit itu sebentar malah. 2 kali 40 menit sebentar. Ya, apalagi sekarang yang dituntut itu proses pembelajaran yang melibatkan siswa center. Ya, terpusat kepada siswa. Nah, ya, kita enak saja sebenarnya. Ya, tentu enak yang dimaksud kalau kita sudah mampu mengendalikan. Ya, sudah tahu ilmunya. Tahu nggak saudara? Dengan ilmu penguasaan teknologi penerbangan, pilot itu kerjanya hanya rata-rata pilot itu kemanapun dia pergi, penerbangan 10-an jam, 2 jam sama saja. Itu yang kerjanya cuma 15 menit menjelang ketinggian normal, 15 menit menjelang mendarat. Selebih nggak ada kerja itu. Karena ilmu, karena latihan. Ya, kalau sudah penerbangan normal, ketinggian normal, udah sistemnya udah masuk semua, udah jalan dengan sendirinya. Ya, udah membaca monitor saja lagi. Ya, cuaca di depan. Ya 10 kilo di depan cuaca seperti ini, udah tahu, udah hafal gitu kan, tinggal monitor aja. Nah barulah nanti konsentrasi lagi ketika mau turun. Mengajar juga seperti itu, capek gitu. Nah tapi coba, saudara tidak mau berlatih, saudara tidak menguasai, ya, Anda mau ketika masuk mengajar itu berat badan 60 kilo, 70 kilo, 1 bulan ngajar bisa tinggal 40 kilo. Ya, cantik-cantik Anda bulan pertama, besok seperti orang tua Anda keluar, cukup 1 bulan. Karena kalau anak-anak sekarang, aduh luar biasa. Ya, kalau udah dapat caranya anak-anak sekarang, habis saudara. Ya, nah, makanya yang perlu sekali latihan. Tapi kalau sudah latihan, anak-anak sekarang hebatnya daripada anak-anak dulu itu, kalau dia tertarik dengan kita, waduh, lama dia mau ikut dengan kita. Tapi kalau sudah apa, bosannya cepat. Ini harus dipahami. Ya, anak-anak milenial sekarang ini, saudara kan masuk anak milenial ini sebenarnya. Ya, Anda saja pasti bosan ini. Kalau dosen, kalau waktu tatap muka dosen ngajar duduk aja, pasti bosan saudara. Pasti mau ngomong itu sebenarnya. Ya. Ya jalan bukunya bu apa, tapi kalau di mahasiswa kan bisa seperti itu. Ya, nah libatkan siswa, banyak medianya dengan menulis, ya, atau suruh dia kumpul 3 orang. Nah inilah yang sangat membantu media ini. Ini gunanya media. Ya, bukan media itu dibaca. Nah, tapi untuk membantu pedoman dalam bertingkah laku. Kan apa itu? Pedoman itu apa sebenarnya? Ya, apa yang menjadi pedoman? Contoh norma ini apa? Ini yang penting. Jadi ada tutuplah dari satu materi ke materi lain dengan mungkin mengambil intisarinya apa? Tugaskan siswa, ya. Nah, di dalam proses pembelajaran untuk memberi penghargaan kecil-kecil kepada siswa, Anda jangan pelit. Bagus, walaupun jawabannya salah. Ya, kalau sudah nggak salah dia nggak perlu lagi jadi murid. Mungkin jadi guru di depan kalau nggak salah dia. Ya, kan Anda kadang-kadang guru itu harus menempatkan diri orang yang sedang mendidik.
Maka tidak jarang juga, masa itu saya tidak dapat. Itulah kerajaan malam-malam lalu saya main game saya. Berhenti lah jadi buruh kalian kalau kebetul itu caranya menghadap. Kan ada juga yang seperti itu. Patanglah ibu KCN mah. Nah, kemarin udah bilang, itu belajar lah di rumah. Nah, sekarang cobalah diam aja semuanya. Tidak bisa ngajarkan seperti itu. Apalagi ngajar karakter, apalagi ngajar moral, apalagi mau menanamkan kebiasaan. Ya, disampaikan. Sudah menjawab saja murid itu sudah merupakan keberhasilan. Jangankan betul, ya. Mau aja berpartisipasi dalam kelas sudah sebuah keberhasilan. Itu, ya. Kalau hafalan sekarang untuk apa? Dibuka aja Google banyak dapat. Ya. Jadi peran kita sebagai guru yang tak tergantikan itu dalam menanamkan rasa. Kalau hanya sekedar Anda ingin ini tahu, sekedar ingin tahu hal yang seperti ini oleh siswa, rugi, mampus buang-buang waktu aja. Baguslah dia membaca di rumah kan, sambil tidur baca, Kak Google, kan apa itu normal, nyimpan lagi. Tapi kalau menanamkan, memberikan pengalaman menerima ilmu, tentu tidak tergantikan. Satu hal saja sekarang yang tak tergantikan lagi peran guru ini. Semuanya sudah tergantikan. Apa yang tidak tergantikan? Menanamkan pengalaman di benak orang itu tidak tergantikan. Ya, menanam pengalaman di benak, menanam pengalaman masuk ke hati itu nggak bisa diganti peran guru. Tapi kalau kita nggak mau belajar, sekedar saja ya nggak ada juga gunanya. Oke, ya. Jadi, ya, harap ini saudara betul-betul, ya, ini mau PLK lagi kan, ya, harus terus mau belajar. Cara belajarnya sekarang ya dengan nonton saja, ya, karena satu semester sudah hilang gitu ya. Oke, coba teruskan. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak masuk ke dalam materi baru, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian lebih dahulu? Tidak. Apakah ada yang tidak dimengerti? Sudah mengerti. Terima kasih ya. Jadi yang lebih bagus itu jangan hanya kayak gitu, ya. Sebelum Bapak melanjutkan. Apakah tahu? Jadi adil ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah ya. Adapun pengertian adil ini adalah memberikan apa saja sesuai haknya tanpa berat sebelah atau memihak kepada siapa saja. Baik, ini ada dua pengertian menurut para ahli. Bisa bantu Bapak dibacakan Diana menurut Aristoteles ini. Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Selanjutnya tolong dibacakan pula yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berasal dari kata adil. Adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Baik, anak-anak, kita telah memahami apa itu keadilan. Di sini Bapak akan meminta kepada kalian, tolong kalian salah satu dari anak-anak menjelaskan salah satu contoh keadilan atau ketidakadilan yang ada di lingkungan anak-anak sekalian. Apakah ada? Silakan sebutkan saja apa bukti contoh keadilan itu. Bisa juga seorang guru itu panggil aja muridnya ke depan. Nah, coba berdiri. Nah, jadi salah seorang murid berdiri. Nah, coba Anda baca poin yang menurut Aristoteles. Nah, jadi ciptakan dinamika di dalam kelas itu. Ya.
Kita lihat nanti ya bagi yang tabel berikutnya, tangannya hanya dengan belakang. Gunakan tangan itu untuk berikan penekanan. Gerakkan, jangan kaku saja. Ya, silakan. Selanjutnya adalah jenis keadilan. Yang pertama adalah keadilan komunikatif. Jadi keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Ini nanti cara membuat PowerPoint itu ya supaya membantu keadilan komunikatif ya. Buat aja PowerPoint itu kan boleh buat contohnya apa pengertiannya ya. Bisa membantu juga, membantu siswa dan membantu Anda juga sebagai guru. Nah, keadilan komunikatif. Tulis apa itu keadilan komunikatif? Ya. Nah, sekarang rata-rata siswa itu sudah punya HP. Ini kan bisa Anda search sebagai bahan pada mereka. Ya. Sekarang coba keterampilan menuntut pelajaran lagi. Baik, anak-anak sekalian, materi di sini Bapak cukupkan di sini. Sebelumnya antara materi norma dan keadilan ini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak. Kalau tidak, untuk tugas minggu depan, Bapak akan memberikan tugas, tolong kalian cari contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan keluarga dan sekolah kalian masing-masing. Ada pertanyaan mengenai tugas yang Bapak berikan? Baik. Bapak kira Bapak cukupkan di sini. Jangan lupa kerjakan tugas, jangan lupa belajar di rumah. Terlebih kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah aus, gak ada duit lagi ya. Lah. Assalamualaikum. Salam, ada corona tuh kemarin. Ini buat lebih, mau nggak? Nih, duduk aja nih bareng gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eji. Jangan buang sampah sembarangan. Kan ada hadis Nabi bilang, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Iya,
lagi apa di sini? Lagi jalan-jalan Bu doang Bu. Itu ada kursi tuh, kita duduk aja yuk. Yaudah yuk, duduk sonoan biar enak ngobrolnya. Tunggu, ini gue ngejek apaan nih? Hah? Tunggu, gue ngejek apaan nih? Apaan sih, Vin? Apaan sih, Vin? Gue ngejek apaan nih? Dompet deh. Dompet. Apaan tuh dompet? Bagi-bagi dong. Wah, banyak. Banyak. Wih, ada duitnya, ada KTP-nya. Wow. Gila, Main duitnya nih. yang ngoret aja. Udah main warnet aja tuh. Seru tuh main warnet. Jangan balik dong, nggak asik kalau nggak ada lu. Gue bayarin dah. Nah, gue balik aja soalnya gue udah tunggu di rumah nih. Ya, lu makan ya. Rumah pena, nggak seru lu jadi temen, guys. Jadi kita aja main warnet yuk. Udah, ayo. Pada haus nggak? Iya nih Bu, aus Bu. Oh iya sebentar ya. Lah dompet ibu di mana? Mungkin jatuh kali Bu di jalan. Apa iya jatuh di jalan? Jadi Bu, nggak usah minum, mendingan sekarang kita cari dompet ibu aja. Nggak apa-apa nih, nggak ngerepotin. Enggak kok Bu, nggak apa-apa. Makasih ya. Iya. Ini dompet ibu jatuh di mana ya? Makasih ya kalian sampai sini sampai ketemu. Dadah ibu. Dadah ya Bu, di jalan. Iya. Yang bener dong sayang kalau mau masuk. Lagian dari tadi dipanggilin. Nggak dibuka-buka. Udah nyari siapa kesini? Kesel. Kepe. Udah kita ngomongnya di luar aja ntar ketahuan sama mama gue. Yaudah nggak apa-apa. Betul. Jangan sih kalau gue bilang kan mendingan balikan aja ke ibu-ibunya kan. Enggak, udah Ada dibalikin KTP-nya bisa lihat alamatnya. Nanggung, Vin, duitnya banyak. Lu juga dapet ya lah. Kagak, Aku haram takutan uang banget sih. haram. Lah. Bukan nih. Kagak usah dah, ini uang haram. Maksudnya kan ada haram gratis juga enak kali buat Udah dipakai. nggak usah digampang. Nggak usah kita aja. Tengah kapan tuh? Ini kakak nih kak, cuman ini tadi ada nemu dompet kak. Coba sini kakak lihat. Siapa gua lu Ju? Ini kayaknya kakak kenal deh. Ini kan dosen kak, punya dosen kakak. Itu dosennya. Ini dompet ibu bukan ibu. Baru nyadar. Mau nyadar bu? Boleh gitu nggak apa-apa. Udah tadi bu. Apa-apa, Bu. Nggak usah bu, nggak usah. Ah udah nggak usah Bu. Nggak usah bu, ini nggak usah. Jangan diambil. Gitu. Jangan diambil. Balikin. Kamu balik. Tidak mau, apa deh bu? Ya jangan. Kalau dikasih terima lu nggak mau. Udah. Gua ditolak sih. Kasih bu. Segini doang Bu. Ibu mau pergi langsungnya. Mau cukup, mau pergi langsungnya. Makasih bu. Mana nggak ada makasihnya sama sekali. Tahu bu. Makasih gitu ki. Kagak sopan-sopan amat sama Bu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan secara detail tentang norma kesopanan beserta dengan contoh-contohnya. Berikut videonya. Menurut teman-teman, apa sih norma itu? Norma adalah kaidah atau pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi antar manusia. Lalu, norma kesopanan itu apa? Norma kesopanan adalah ketentuan yang berhubungan dengan pergaulan manusia yang mengikat kehidupan dalam sehari-hari. Nah, yang ini salah ya. Seharusnya jika kita bertemu dengan guru, kita harus saling dengan guru tersebut. Nah, itu baru benar. Kita sebagai murid harus saling dengan guru. Itu merupakan contoh kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, jangan tiru yang ini loh, yang ini salah. Ketika masuk ke rumah, kita harus mengetuk pintu dan memberikan salam. Mari kita simak video berikut ini. Nah, ini juga benar. Ketika kita ingin masuk ke rumah, seharusnya kita mengetuk pintu dan salam terlebih dahulu. Nah, kalau yang ini salah banget, jangan dicontoh deh. Masa keluar rumah berpakaian dan bersikap tidak sopan. Tahu nggak teman-teman? Tadi Maimunah pakainya kayak nggak sopan bener tahu. Iya tah? Oh, pantesan aja. Kemarin aku ngeliat dia ngerokok. Nah, yang ini juga benar. Seseorang harus berpakaian rapi dan sopan, apalagi perempuan. Sopan lagi. Nilaiku. Sabila, Jasmine. Iya, nilai fisika kamu berapa? Nilai fisika aku 100. Aduh, yang ini apa lagi? Ini juga salah loh. Nilai aku masih Masa 53. ketika teman kita nilainya menurun, kita malah mengejeknya lalu berkata kasar, kita juga tidak boleh sombong. Sabila. Jasmine? Iya, Sab. Nilai kamu berapa fisikanya? Oh, nilai fisika aku 100. Emang kenapa? Masa nilai fisika aku 53. Oh, nggak apa-apa. Nilai 53. Kapan-kapan kita belajar bareng ya. Pak polisi numpang tanya sebentar. Nama-nama hewan dimulai dari. Sabila, kenapa? Tiba-tiba gue mulas aja gitu. Mau lanjut gak nih? Woi, bau woi. Siapa yang kentut? Nah, yang ini baru benar. Ketika kita membuang gas atau membuang kotoran seperti itu, kita tidak boleh melakukannya di depan umum. Kita harus mencari tempat yang lebih baik. Oke, sekian dari kami. Jadi teman-teman, jangan tiru yang salah ya, tiru yang benar. Semboyan kalimat S. Senyum, salam,